Kalau lu suka sama gue, kenapa nggak kasih tau aja langsung? Gue gak suka sama lo. The Talkies. Ngomongin film bersama Bayu dan Edoy. Dear David, film terbarunya Lucky Kuswandi, kedua kalinya premier langsung di Netflix ya, setelah Ali dan Ratu-Ratu Queens. Oh iya, terakhir walaupun memang Ali dan Ratu-Ratu Queens dulu Awalnya bioskop. tujuannya bioskop dulu ya, tapi karena pandemi jadi Ke Netflix. Netflix. Sekarang emang langsung ke Netflix ya? Ya, Netflix original dan dibintangi Shanina Cinnamon, Emir Mahira yang baru comeback lagi, sama Kathleen North Lewis. Kemudian ada juga Jenny Zhang, Maya Hassan, gitu. Oke, cerita tentang Laras. Dia dari keluarga yang biasa aja, tapi pinter, Sehingga dapat beasiswa prestasi dia ketua OSIS. Murid teladan lah. murid teladan, tapi namanya remaja ya tentu kan lagi hormon libido gitu kan, lagi bicara. Nah, dia punya fantasi seksual ke salah satu temannya si David. Yang dia tulis di itu, gue pikir tadinya kayak Wattpad gitu, tapi itu kayak blog pribadi ya. Blog pribadi, konsumsi pribadi, makanya dia juga pasang fotonya David sendiri di situ kan. Gitu. Nah, tapi kemudian dia melakukan kesalahan karena dia update gitu ya, cerita terbarunya itu di komputer sekolah. Gitu. Kemudian bocor, seluruh sekolah baca, tahu gitu ya. Objeknya juga jelas David dan ada fotonya di situ. Namanya David dan dia jadi objek Fantasinya. objek fantasi di cerita itu. Gitu. Dan memang David ini kan yang gagah gitu kan, atlet. Jadilah heboh gitu. Nah, cuma penulisnya siapa belum ketahuan waktu itu. Gitu. Jadi pihak sekolah menyelidiki nih, siapa nih anak, karena ini bikin malu. Gitu. Gimana? Oke, tapi kemudian ada subplot cinta segitiga gitu ya. Laras kan memang naksir David, tapi David naksir temennya, Dela, siapa namanya? Dila, gitu. Dan David bilang, oke, setelah tahu ya bahwa itu Laras, gue maafin, tapi lo jodohin gue nih sama si Dila. Karena Laras sama Dila sempet akrab. Ya, Jadi mereka bestie nih dua, tapi karena ada satu hal, mereka misah ya. Tapi Laras ya dinilai David sebagai orang yang tepat untuk kalau mau menjodohkan gitu. karena Dila emang gak punya teman lagi. Ya si David juga udah tahu nih kayaknya si Laras nih nulis karena mereka kan deket di kegiatan rohani. Gereja. Itu premisnya. Jadi kalau gue punya catatan gini, Bay. Oke. Film ini berani mengangkat topik-topik yang sensitif. Karena fantasi seksual. Ya, fantasi seksual, objectification of the opposite sex ya. Ya, karena si David ini jadi objek nih, ya kan? Yang baca tuh yang si David gini, terus setiap David lewat sampai ibu-ibu juga kayak gitu kan, gitu loh. Nah kemudian catcall ya. Jadi catcalling tuh yang David itu bahkan ibu-ibu gereja juga. Gitu. Nah terus itu tadi soal ada agama gitu kan ya, sama gimana sekolahnya ini menghandle masalah ini, gitu. Jadi sebetulnya kalau yang kita rajin baca-baca perkembangan saat ini ya, ini topik-topik yang familiar ya, gitu loh. Karena fanfiction sendiri bukan hal yang jarang gitu. Kayak orang suka nulis fanfiction kan tentang idolnya gitu. Dan jadi terlepas dari yang udah ditulis, setiap orang tuh pasti punya hayalan. Ada yang dituangkan dalam bentuk tulisan, gambaran, atau ya udah di sini aja gitu kan ya.
gitu. Nah itu yang terjadi. Nah, jadi gini, topik-topik sensitif ini memang sangat rawan untuk menciptakan polarisasi. Kalau kayak ada yang nangkep, ada yang bisa relate, ya itu kena. Ada juga yang kok jadi gini gitu kan ya, kok begini, kok malah glorifikasi objektifikasi seks gitu kan. Oke, jadi ada rame film ini membuat kegaduhan ya. Nah jadi memang ya topik seperti ini mau nggak mau pasti akan menciptakan itu. Goyang-goyang. Nah itu jadi kedua, Shenina nih buat gue nih salah satu aktris muda terbaik Indonesia saat ini. Nah, gue setuju. Gue pas ngeliat kan di situ dia ada tokoh Shenina si Laras yang pinter, pemalu nggak sih? Ya, karena dia kan memang beda Kalem lah sendiri ya, dari strata Iya. sosialnya beda Iya. sendiri. Kalem, tapi ada juga fantasinya Laras dalam fantasi nih yang big Iya. queen gitu. Gue tuh sampai Shenina you're my queen. Nah, Shenina ini buat gue dia aktris yang mampu memancarkan emosinya tanpa harus yang kalau marah atau kaget tuh yang ini big acting gitu ya. Nggak ada yang salah dengan big acting, tapi dia bukan penganut itu gitu loh. Jadi yang gue suka ekspresinya dan matanya adalah ada sense of urgency di situ gitu ya. Jadi kalau dia panik, dia takut, dia apa, itu udah ekspresi itu ketangkep banget gitu loh. Iya, gue setuju actingnya Shenina, gue suka banget. Tapi memang mau nggak mau orang, mungkin gue juga mengaitkan dia bahwa dia pernah acting yang mirip-mirip juga sebelum ini. Penyalin Cahaya. Iya, gue koreksi ya. Jadi mungkin bukan acting tapi peran yang mirip gitu. Oke. Jadi kalau kita mau tarik perannya di Penyalin Cahaya sebagai Suryani itu dengan Laras di sini sama-sama model student, anak pinter, dapat beasiswa. Sama-sama terlibat masalah Nah itu dia. menyangkut seks. Ada terlibat skandal Skandal. yang sebetulnya self-inflicted ya. Maksudnya kan kalau di Penyalin Cahaya dia selfie, dia posting dalam keadaan mabuk. Iya. Di sini dia nulis gitu kan pakai komputer sekolah. Ya, dan ada kesamaan juga yang adegan dia minta maaf kan. Nah, itu gua dia. Jadi catatanku juga itu tuh. Nah, terancam DO sama meminta maaf di depan publik gitu kan, dalam hal ini di sekolah gitu. Nah, jadi kemiripannya nih uncanny. iya, kalau gua agak terlalu banyak gitu Agak terlalu banyak. Agak terlalu banyak untuk orang tidak mengaitkan dengan peran dia sebagai Suryani di Penyalin Cahaya gitu loh. Makanya nggak gue salahkan juga kalau ada orang ngomong actingnya gitu-gitu aja, cuman bisa jadi kayak gitu. Cuman Tapi, gue sih ngeliatnya nggak kayak gitu ya. Ya dia juga kan main nggak di 2 film itu doang kan. Coba kita lihat di film lainnya gitu. Nah, tapi itu dia, maksud gue terlalu mirip ya. Gue suka banget dia di film ini berani. Dia berani banyak adegan-adegan yang sulit ya, kayak dia harus bercengkrama dengan lawan jenis Si David ini. David, dan dia harus ada adegan dia bugil juga di film ini gitu. Jadi Oh iya, yang mandi bareng ya. ya menurut gue berani gitu dan gue apresiasi itu gitu. Iya, dia mandi bareng sama Kathleen Northwich yang juga nggak kalah berani di sini, bold ya gitu. Oke, nah terus catatan gue buat film ini, sih baik menurut gue, endingnya ini kan memang dibikin ngepop ya. Film ini nggak Ngomongin ending berarti spoiler alert ya. Iya, oke. Film ini memang dibuat ngepop, itu udah pilihan filmmakersnya ya. Nah, cuma endingnya ini dibikin hopeful, which is bagus, tapi agak terlalu halu kalau buat gue sih.
Oke, jadi lo nggak suka main endingnya? Endingnya itu, jadi kayak yang menonton ending di David itu solidify my opinion bahwa endingnya Penyalin Cahaya itu sempurna. Gitu ya. Jadi gimana Penyalin Cahaya itu bisa bikin ending yang hopeful tapi tetap menginjak bumi gitu loh. Perjalanannya belum selesai. Kalau di sini tuh kayak yang hopeful sih, tapi kayak mungkin kenyataannya nggak gitu deh, gitu loh. Kalau gue pribadi sih nggak ngerasa masalah dengan endingnya. Maksudnya pada saat gue nonton oke aja, nggak harus gue buat catatan endingnya gini. Iya. Kalau gue ngerasa agak oversimplifikasi, gitu. Tapi gue ngerasa ada beberapa kekurangan nih. Kekurangan pertama maksudnya antara kisah fanfiksinya itu sama cinta segitiga, akhirnya jadi cinta segitiga gitu. Jadi agak-agak banyakan porsi cinta segitiganya kan jadinya gitu, daripada yang pertama gue pengen nonton skandalnya gitu. Sama yang kedua bagi gue ini spoiler, tapi spoiler karena akhirnya kita tahu siapa yang salah di film ini. Nah, si orang yang salah ini menurut gue tiba-tiba muncul. Dia nggak, ya mungkin nggak tiba-tiba, tapi terlalu sedikit perannya dia di sebelum dia divonis, ini orang yang salah sih sebetulnya ini dia nih loh, nyebarin. Abis divonis pun kemudian dia hilang lagi. Iya, menurut gue perannya dia terlalu sedikit untuk tiba-tiba jadi sesuatu yang penting di ending gitu. Padahal ya kesannya jadi Deus Ex Machina bahwa kita butuh sesuatu nih untuk menyelesaikan masalah ini, yaitu ini gitu. Padahal kan mesti itu kan bisa di-develop gitu. Jadi arc-nya si orang ini si tokoh itu ya. Nah, gue ngerasa bahwa film ini memang tidak menjadikan skandal ini sebagai fokus utama jadinya. Banyak subplot yang masuk nggak benar-benar tuntas juga gitu. Iya, jadinya gue agak ternyata filmnya berbeda dari yang gue pikir gitu. Ada cinta-cintaan sih sebetulnya. Nggak ada yang salah, cuma agak misleading gitu ya. Gitu loh, sehingga yang kita cari soal skandal jadi nggak dapet. Oke. Skor gue mengapresiasi keberanian pemain-pemainnya. Cukup bisa dinikmati walaupun nggak sesuai dengan harapan gue pada saat gue mau nonton. 7,5. Oke, gue 7. Gimana komentar kalian pendapat kalian tentang Dear David? Silakan tulis di komen, like, subscribe. Makasih udah mampir, sampai ketemu di film berikutnya. Salam.